Selamat siang sahabat Jawa Timur, saya Tika Amsar hadir untuk menemani Anda siang hari ini di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, mengawali untuk Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini, Jumat 11 Juni 2021. Kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Antisipasi lonjakan kasus positif seperti di Bangkalan, Dinkes Sidoarjo lakukan tracing warga yang punya riwayat perjalanan ke Madura. Selengkapnya silakan Mega. Sahabat, mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Madura, khususnya Bangkalan, Dinas Kesehatan Sidoarjo meminta warga yang punya riwayat perjalanan dari atau ke Madura untuk melakukan isolasi mandiri sementara. Dan bila warga merasakan tidak enak badan, segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksa diri. Dikatakan Abdillah Asegaf Al-Hadad, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sidoarjo Senin lalu, menurut Abdillah, pihak Dinkes sudah minta pada puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk melakukan swab pada warga yang punya riwayat perjalanan dari atau ke Madura. Pihak Dinkes juga berkoordinasi dengan laboratorium untuk melakukan tes cepat pada sampel. Selain penyiapan tracing, Dinkes Sidoarjo juga menyiapkan tempat isolasi di Hotel Delta Mayang. Ada 140 bed yang siaga, saat ini baru terisi 10. Sampai Jumat kemarin, dari data RSUD Sidoarjo ada kenaikan jumlah pasien positif yang dirawat. Total 58 pasien yang dirawat dengan 4 memakai ventilator. Sementara daya tampung RSUD Sidoarjo 225 bed. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Mega. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Amanda dari Suara Madiun. Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Timur tinjau persiapan PTM terbatas di TK Kemala Bayangkari 53 Kota Madiun. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, Kota Madiun kembali kedatangan tamu penting. Kali ini istri Kapolda Jawa Timur, Nyonya Uli Niko Avinta yang berkunjung ke Kota Pendekar. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan peninjauan sejauh mana pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas yang ada di TK Kemala Bayangkari 53 Kota Madiun. Dalam kunjungannya, istri Kapolda Jawa Timur itu memberikan bantuan penunjang sarpra sekolah hingga menandatangani prasasti pembangunan TK. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya di acara tersebut mengatakan Kota Madiun memiliki pola-pola tersendiri dalam persiapan pembelajaran tatap muka. Salah satu caranya yakni dengan menggelar pembelajaran outdoor learning di taman-taman yang ada di Kota Pendekar. Dalam kesempatan yang sama, TK Bayangkari 53 Kota Madiun juga menggelar simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Mulai dari mekanisme orang tua mengantarkan siswa di depan gerbang sekolah hingga bagaimana siswa menjalani pembelajaran di dalam kelas. Sementara itu, sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.769 orang, dengan 2.500 orang diantaranya telah sembuh, 33 orang lainnya masih dalam perawatan, 49 orang isolasi mandiri, dan 187 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga selanjutnya bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. 2 tenaga kesehatan Puskesmas Cerme positif COVID-19 setelah menerima tamu dari Bangkalan, Madura. Silakan Putri. Puskesmas Cerme ditutup sementara setelah 2 tenaga kesehatan di Puskesmas terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut pantauan, mereka sempat kedatangan tamu dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Tidak ada aktivitas layanan kesehatan di Puskesmas Cerme, namun Musmika setempat menutup dan menyemprotkan cairan desinfektan. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Cerme. Tim Satgas COVID-19 menyemprot seluruh kamar, ruang antrian pasien, dan sejumlah fasilitas umum di dekat Puskesmas Cerme. Menurut Dr. Sukardi, selaku Kepala Puskesmas Cerme, pihaknya juga melakukan swab antigen kepada 2 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah kedatangan saudaranya dari Bangkalan, Madura. Semula ada 1 nakes positif COVID-19 dan selama 2 hari pihaknya melakukan rapat di Puskesmas, semua tenaga kesehatan dilakukan swab antigen.
Ternyata ada satu lagi penambahan yang positif COVID-19. Pihaknya melakukan penyemprotan desinfektan sebanyak 2 kali sebelum pembukaan pelayanan kembali pada 10 Juni kemarin. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gersik. Terima kasih Putri. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan bahwa vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar kini menyasar buruh pabrik rokok. Silakan Kirana. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar terus dioptimalkan, bukan hanya kelompok lansia namun juga pelayan publik yang hingga kini masih berjalan. Kamis 10 Juni 2021, giliran buruh pabrik rokok Jalan Anggrek, Kelurahan Kepanjen Kidul yang menjadi sasaran. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan, vaksinasi dilakukan on the spot atau di lokasi pabrik. Ada sekitar 250 orang yang menjadi sasaran vaksinasi dengan jenis AstraZeneca, meski penyuntikan dilaksanakan secara bergiliran. Namun Didik memastikan bisa rampung dalam sehari sebab dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan didukung oleh petugas dari Puskesmas. Sementara itu Lilis Siswiyati, perwakilan buruh pabrik rokok Jalan Anggrek mengaku meski sempat takut dengan vaksinasi, namun setelah menerima suntikan AstraZeneca, ia tidak merasakan gejala apapun, hanya sedikit nyeri di bagian yang disuntik. Lilis berharap sampai beberapa hari ke depan tubuhnya tetap bugar dan bertambah sehat. Ini AstraZeneca yang kita lakukan dan pelaksanaan semua daerah juga ada beberapa hal yang kita bukan hanya di sini saja tapi di kemarin kita juga lakukan di salah satu pabrik juga di Kota Blitar ya, semua di sini pengembangan terus berkembang terus seperti itu. Kalau memang tidak memungkin semuanya, kita coba datang, tentunya dengan sarana prasarana yang mendukung. Sebelumnya sobat vaksinasi COVID-19 ini juga telah dilakukan di pabrik rokok yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana. Informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Studio untuk edisi hari ini, sahabat. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host. Pamit undur diri, terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.